Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 18. Bab 91, Pertemuan di Malam Hari. Siapa kamu? Mendengar suara tenang gadis muda ini, orang berpakaian hitam itu mengangkat bahunya tanpa daya. Setelah sedikit hening, suara tua perlahan terdengar. Aku yakin kamu telah melihatku di rumah Xiao Klan. Dengan ringan mengguncang kaki putih saljunya, Sun Er melihat sekeliling. Dia dengan seenaknya bertanya dengan suara lembut, mengapa kamu pergi ke klan Jialie? Saya dipercayakan oleh seseorang untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dipercayakan oleh seseorang? Sun Er buru-buru bertanya, menyipitkan matanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya ungkapkan. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Tapi aku ingin tahu. Dengan senyum tipis di wajah cantiknya, Sun Er melompat ke depan. Tubuhnya seperti melayang di udara. Di jarinya, api emas pucat spiral dengan ujung runcing dengan cepat terbentuk. Hehe, gadis kecil, aku tahu kamu sangat kuat sekarang tapi itu tidak cukup untuk menghentikan orang tua ini. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Sun Er mengerutkan alisnya tetapi dia tidak berbicara. Dia mengangkat jarinya, menyebabkan beberapa bilah api emas yang berputar terus muncul. Melihat Sun Er menolak untuk menyerah, kedua pria berjubah hitam itu sakit kepala. Menghela nafas sekali lagi, Yao Lao berkata tanpa daya. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Jika saya tidak sengaja menyakiti Anda, orang itu akan patah hati. Baiklah. Aku takut padamu hari ini, ada seseorang yang bodoh yang memanfaatkan seorang gadis yang sangat dihormati oleh pria lain. Orang lain ini kebetulan mengenal saya jadi saya diminta untuk melakukan beberapa tugas. Apa menurutmu mudah bagi orang tua sepertiku untuk lari kemana-mana di tengah malam? Bulu mata panjang Sun Er berkedip ringan, wajahnya yang indah berangsur-angsur memerah. Dia membalik tangannya dan bilah api perlahan menghilang. Menatap pria berjubah hitam itu, dia berkata dengan senyum lebar. Seperti yang diharapkan. Tuan tua dan Xiao Yan Gege memiliki hubungan. Betapa cepatnya perubahan caramu memanggilku. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Aku khawatir kamu sudah menebak hubunganku dengan Xiao Yan sejak lama. Dulu, itu hanya tebakan yang tidak bisa kupastikan. Sun Er menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia membungkuk kepada Yao Lao saat masih di udara dan berkata, meskipun saya tidak mengetahui latar belakang Pak Tua, saya yakin Anda ada hubungannya dengan Xiao Yan Gege yang mampu menyingkirkan dirinya yang melemah dari setahun yang lalu. Yao Lao sedikit tertawa, tidak menyangkal atau mengkonfirmasi hubungannya. Dengan mata indahnya menatap pria berjubah hitam itu, Sun Er tersenyum manis dan berbisik. Terlepas dari apa motif asli Pak Tua mendekati Xiao Yan Gege, saya harap Anda tidak memiliki niat lain terhadapnya. Sun Er akan melihat siapa saja yang mengancam Xiao Yan Gege dengan permusuhan. Tuan tua mungkin sangat kuat tetapi percayalah, saya memiliki kemampuan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Cek. Gadis yang kuat. Mendengar kata-kata Sun Er yang sedikit mengancam, Yao Lao tertegun saat berkomentar. Satu-satunya harapan saya adalah agar Xiao Yan Gege tidak tertipu dan disakiti oleh orang lain. Dengan sedikit senyuman, Sun Er sekali lagi membungkuk pada Yao Lao dan berkata. Ini sudah larut. Saya harus pulang. Saya harap Anda tidak memberitahu Xiao Yan Gege apa yang telah Anda saksikan malam ini. Yakinlah. Saya tidak akan menyebutkan satu kata pun. Yao Lao menganggukkan kepalanya. Di dalam dirinya, dia dengan bercanda menambahkan. Karena dia sendiri telah menyaksikan semuanya. Mendengar jawaban Yao Lao, Sun Er tersenyum. Saat dia membalikkan tubuhnya, bayangan hijau tiba-tiba muncul. Setelah tertegun sejenak, tangan kecil Sun Er mengulurkan tangan dan menariknya ke telapak tangannya. Sun Er terkejut saat dia menatap botol giok. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam itu. Setelah menggunakan teknik rahasia, kamu sepertinya akan lemah selama beberapa hari ke depan. Botol ini berisi bubuk pengisi energi. Simpan dan pulihkan dengan cepat. Jika tidak, seseorang akan merasa sakit hati melihat penampilan Anda yang tidak sehat. Kata Yao Lao acuh tak acuh. Mendengar ini, wajah kecil Sun Er menjadi merah.
Membawa botol giok di tangannya, dia mengangguk penuh syukur pada pria berjubah hitam itu sebelum dengan ringan menekan kakinya di udara. Tubuhnya dengan cepat melesat ke dalam kegelapan dan menghilang dari pandangan. Berdiri di atap dan melihat sosok yang menghilang, Yao Lao tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan bergumam. Saat itu, ketika kamu diam-diam memasuki kamar gadis itu dan secara aneh muncul dengan ide yang tidak berguna untuk menghangatkan pembuluh darah, kamu secara tidak sengaja memegang dari hati gadis itu. Oh, kalau dipikir-pikir, keberuntungan adalah sesuatu yang membuat orang lain iri. Di bawah jubah hitam, Xiao Yan mengusap hidungnya. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena insiden di masa kecil mereka, Sun Er yang sudah dewasa akan memperlakukannya dengan sikap yang sama seperti yang dia berikan pada orang lain. Tentu saja, pemikiran hipotetis ini tidak memiliki air di depan kenyataan. Hehe, dia diam-diam memasuki hati seorang gadis pada saat yang paling rapuh dan secara tidak sengaja meninggalkan kenangan yang hanya terdiri dari dirinya di dalam hatinya. Tertawa sedikit dengan bangga, Xiao Yan menangkupkan tangannya ke belakang kepalanya dan membiarkan Yao Lao mengendalikan tubuhnya. Tubuhnya dengan cepat melesat ke arah rumah klan Xiao. Begitu dia sampai di rumah klan Xiao, Xiao Yan dengan hati-hati menghindari halaman di mana kamar Sun Er tidak memperingatkannya tentang kehadirannya. Dia mendarat di halaman dekat kamarnya dan bergegas ke kamarnya, dengan lembut menutup pintu di belakangnya saat dia melakukannya. Di kamarnya, Xiao Yan buru-buru melepas jubah hitam dan menyimpannya di dalam cincin penyimpanan. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Dia dengan lemah berbaring di tempat tidurnya dan dengan malas bergumam pada dirinya sendiri. Oh, malam yang indah. Keesokan paginya di rumah klan Jialhye. Ekspresi Jialhye Bi saat ini suram dan menakutkan. Benang aura dingin dipancarkan dari tubuhnya, menakuti pelayan wanita cantik yang berlutut yang gemetar ketakutan. Menyapu tatapan dinginnya ke seberang ruangan tempat Liu Shi tinggal, Jialhye Bi berkata dengan tajam, "Kamu mengatakan bahwa Liu Shi telah menghilang." "Iya, pemimpin klan. Kemarin, pelayan rendahan ini tiba-tiba pingsan tanpa alasan dan baru bangun keesokan paginya. Tuan Liu Shi sudah hilang saat itu. Pelayan rendahan ini telah meminta penjaga di luar tetapi mereka juga belum melihat Tuan Liu Shi." Pelayan wanita itu dengan hati-hati berkata sambil gemetar ketakutan. "Sejak dia kembali ke kamarnya kemarin malam, saya belum mendeteksi dia pergi. Selain itu, ada penjaga tingkat Dous yang ditempatkan di dua pintu masuk ke rumah klan Jialhye. Dengan kemampuan Liu Shi, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat itu tanpa ada yang menyadarinya." Gadis ini juga tidak tahu. Wajah gadis pelayan itu abu. Dia takut Jialhye Bi akan menyalahkannya. Jialhye Bi merasakan sudut matanya berkedut. Perasaannya berantakan saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengabaikan pelayan wanita yang gemetar itu. Perlahan, dia berjalan ke setiap sudut ruangan. Melihat tindakan Jialhye Bi, gadis pelayan itu tidak berani berbicara. Tubuh berlututnya bahkan tidak berani bergerak 1 inci pun. Saat dia berjalan melewati ruangan yang sunyi, Jialhye Bi tiba-tiba berhenti di salah satu sudut. Matanya menatap tumpukan kecil abu di sudut ruangan. Dengan jantung berdebar kencang, Jialhye Bi membungkuk. Dia menggunakan jarinya untuk mengekstrak beberapa bubuk dan mengendusnya di bawah hidungnya. Seketika, ekspresi dingin berubah menjadi ketakutan. Jialhye Bi menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba merasa kakinya sedikit mati rasa. Perasaan dingin perlahan tapi tak terkendali datang dari dalam hatinya. Liu Shi, sebenarnya dibunuh di bawah pengawasan saya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 92 Rampok. Pada saat Xiao Yan terbangun dari tidurnya, langit sudah sangat cerah. Sinar matahari yang hangat masuk melalui celah di jendela, meninggalkan bintik-bintik cahaya di tanah. Bangun, tatapan mengantuk Xiao Yan kabur saat dia duduk di tempat tidur dan menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menyingkirkan keinginannya untuk terus tidur. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan malas turun dari tempat tidur dan secara acak mencuci wajahnya. Tepat saat pencuciannya selesai, ketukan samar bergetar dari pintu. Ini ditambah dengan suara lembut dan lembut seorang wanita muda, "Xiao Yan Gege, apakah kamu belum bangun?" Mendengar suara ini, alis Xiao Yan berkedut.
Dia segera menyeka kelembapan di wajahnya dan berjalan ke pintu. Pintu berdecit saat dia perlahan-lahan menariknya terbuka. Setelah membuka pintu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat ke dalam ruangan, menyebabkan Xiao Yan terbiasa menutup matanya. Beberapa saat kemudian, dia perlahan membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke wanita berbaju hijau yang berdiri diam di dekat pintu. Hari ini, Sun Er sekali lagi mengenakan pakaian hijau. Pakaiannya yang sesuai cocok dengan kehalusannya yang seperti lotus, mendorong pria muda di ruangan itu untuk mengeluarkan pujian di dalam hatinya. Setelah secara acak memindai tubuh halus dan ramping Sun Er, tatapannya akhirnya mendarat di wajah kecil yang pucat dan indah. Alisnya tidak bisa membantu tetapi membentuk kerutan. Apa yang terjadi? Dengan mata besar yang menawan terfokus pada ekspresi Xiao Yan dan tidak menemukan apapun selain tuduhan. Sun Er segera menjawab sambil tersenyum. Aku sedang tidak enak badan. Ini bukan masalah besar. Tidak enak badan? Alis Xiao Yan berkedut saat dia berjalan keluar ruangan. Setelah menutup pintu, telapak tangannya tiba-tiba meraih tangan kecil Sun Er. Douk yang lemah dan hangat di bawah kendali persepsi spiritualnya, perlahan beredar di tubuh Sun Er. Sesaat kemudian, Xiao Yan tanpa ekspresi mengambil doukinya dan menghela nafas di dalam hatinya. Tampaknya teknik rahasia yang digunakan Sun Er tadi malam sangat melelahkan. Di tubuhnya sekarang, hanya sedikit douki yang lemah yang mengalir. Jelas, ini adalah akibat dari penggunaan teknik rahasia. Di pagi hari, ada banyak anggota klan yang bangun untuk berlatih. Kelompok ini dipenuhi dengan kecemburuan saat melihat Xiao Yan memegang tangan Sun Er sambil berdiri di dekat pintu. Xiao Yan gege. Seorang Sun Er berwajah merah berbisik ringan saat dia berjuang untuk membebaskan tangannya. Saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan. Bagaimana Anda bisa menjadi begitu lemah? Menurunkan tangan kecil Sun Er, Xiao Yan menegang wajahnya dan dengan lembut berkata. Setelah mata besar yang cerdas itu mengamati wajah Xiao Yan dan sekali lagi tidak menemukan apa-apa, Sun Er diam-diam menghela nafas lega dan tersenyum. Kemarin aku mencoba melatih teknik Dou yang melampaui levelku dan inilah hasilnya. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Xiao Yan gege tidak perlu khawatir. Memutar matanya, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menemani Sun Er untuk sarapan. Setelah itu, dia menemukan alasan dan diam-diam meninggalkan klan. Xiao Yan berjalan tanpa tujuan di kota Wutan dan dengan santai bertanya tentang berita tentang klan Jialie. Hilangnya Liu Shi pasti akan menimbulkan sensasi di dalam klan Jialie. Bertentangan dengan harapannya, bagaimanapun, dia tidak dapat menemukan kelainan apapun pada klan Jialie. Pasar terus beroperasi dan obat penyembuhan terus dijual. Tidak ada yang berbeda. Tidak heran jika Jial Hiebi ini adalah pemimpin klan. Dia sebenarnya bisa menekan berita ini. Tetap saja, dia mungkin bisa menahan ini selama sehari tapi dia tidak bisa melakukannya selamanya. Setelah obat penyembuh yang tersisa terjual, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Xiao yang tertawa dingin beberapa saat sebelum menuju ke rumah lelang primer di pusat kota. Di daerah terpencil di luar rumah lelang, Xiao Yan mengenakan jubah hitam seperti yang selalu dia lakukan dan memasuki rumah lelang yang sibuk. Saat memasuki rumah lelang, Xiao Yan dengan sopan dibawa ke ruang VIP oleh seorang pelayan wanita cantik. Dia menunggu sesaat sebelum Yafei yang tampak anggun muncul dengan senyum di depan Xiao Yan. Haha, tamu penting. Xiao Yan Didi, apa yang membawamu ke rumah lelang? Mengangkat teko teh, dia secara pribadi membungkukkan tubuhnya dan menuangkan secangkir teh untuk Xiao Yan saat dia berbicara. Apakah itu disengaja atau tidak, kulit putih salju yang menarik di dada Yan Fei muncul dan menghilang saat dia membungkukkan tubuhnya untuk menuangkan teh. Itu menyebabkan mata seseorang terpaku padanya. Tatapan Xiao Yan hampir hilang dalam pemandangan yang luar biasa tapi dia menggunakan kemauan yang cukup kuat dan berhasil mengalihkan pandangannya dengan batuk kering. Tatapannya tidak meninggalkan cangkir tehnya saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah tua dari saku dadanya dan mengeluarkan 5 botol giok kecil darinya. Dengan suara acuh tak acuh, dia berkata, hari ini, saya di sini untuk memenuhi kesepakatan kita. Karena Yafei sudah tahu tentang identitasnya, Xiao Yan tidak lagi membiarkan Yao Lao berbicara untuknya dan hanya menggunakan suara mudanya.
Tatapan Yafei tidak pernah meninggalkan botol giok kecil pada penampilan mereka. Kebahagiaan muncul di wajahnya yang mempesona. Yafei dengan elegan duduk di kursi di samping Xiao Yan. Dia dengan hati-hati mengambil salah satu botol giok dan menimbangnya dengan hati-hati. Setelah itu, dia sedikit membuka botolnya. Sebuah pil bundar berwarna hijau dengan sembrono meluncur dari botol. Menarik napas dalam-dalam dari bau obat yang menyerang lubang hidungnya, mata indah Yafei mengerut. Beberapa saat kemudian, Yafei akhirnya dengan penuh perhatian mengembalikan pil ke botol. Dia melemparkan senyuman yang mempesona dan indah pada Xiao Yan yang ada di sampingnya. Sepertinya Xiao Yan Didi siap untuk mengambil tindakan terhadap klan Jialhye. Jika tidak, mengapa Anda datang untuk menyelesaikan kesepakatan kami sebelum waktunya? Mendengar ini, dia mengangkat bahu, tidak menyangkal atau mengakuinya. Dia mengeluarkan gulungan lain yang berisi nama dari beberapa bahan obat. Bahan obat ini memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan seseorang. Secara alami, ini disiapkan untuk Sun Er. Melihat wajahnya yang lemah dan pucat, Xiao Yan merasakan hatinya sakit. Menerima gulungan dari Xiao Yan, Yafei, yang memiliki sejumlah pengalaman seperti itu, mengetahui arti Xiao Yan. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia terus memanggil seorang pelayan wanita dan membuatnya segera menyiapkan apa yang ada di daftar. Duduk di ruang VIP yang tenang, Xiao Yan, yang telah diam, tiba-tiba berkata. Tampaknya klan Jialhye telah pergi ke kota lain untuk mencari sumber bahan obat baru. Klan Jialhye sekarang bekerja dengan pemasok obat di kota Telan, namun, harga bahan obat yang mereka beli dari sana 4 kali lebih mahal daripada di kota Wutan. Yafei mengangguk dan setuju sambil tersenyum. Untuk berpikir bahwa mereka bersedia. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan melanjutkan sambil tersenyum. Dapatkah Anda memberi saya beberapa informasi tentang pengangkutan obat-obatan ini? Mendengar ini, tangan Yafei yang memegang cangkir teh bergetar. Matanya yang indah menatap pria muda di sampingnya dengan heran dan berkata, "Apa yang kamu rencanakan?" Rampok. Setelah tersenyum pahit, Yafei sekali lagi menghela nafas, klan Jialhye benar-benar tidak beruntung bertemu dengan iblis kecil sepertimu. Menggelengkan kepalanya, Yafei menjadi diam. Dia akhirnya berdiri dan pergi ke kamar di belakangnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya keluar dengan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia diam-diam berbisik. Saya telah menerima beberapa informasi dari rumah lelang di kota Telan. 2 hari yang lalu, klan Jialhye sekali lagi membeli bahan obat senilai 400.000 koin emas. Batch bahan obat ini akan mencapai kota Wutan sore ini. Klan Jialhye hanya membayar 100.000 koin emas sebagai deposit untuk kumpulan bahan obat ini. 300.000 koin emas sisanya dalam bentuk kredit. Yang melindungi ramuan obat adalah prajurit dari klan Jialhye, 3 Dousi dan 1 Dadousi. Ada juga beberapa lusin penjaga dengan setidaknya kekuatan Dousi. 400.000? Jumlah yang sangat besar. Xiao Yan berkata sambil tersenyum saat dia menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanan. Tawanya perlahan menjadi lebih dingin. Jika kumpulan bahan obat ini lenyap, saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan menjelaskan kepada pemasok obat. Dengan klan Jialhye saat ini yang hampir bangkrut, kredit 300.000 emas ini akan menjadi pukulan terakhirnya. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memperhatikan seorang pelayan wanita yang baru saja masuk. Setelah menangkup satu tangan di atas tangan yang lain dan berterima kasih kepada Yafei, dia maju dan menerima bahan obat sebelum berjalan keluar dari aula tanpa melihat ke belakang. Duduk di kursi dan memperhatikan sikap tegas yang ditinggalkan Xiao Yan, Yafei tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut menghela nafas, tindakan anak kecil ini tidak sesuai dengan usianya sama sekali. Orang tua itu, Jialhye Bi, sepertinya akan berada dalam masalah besar. Bab 93 Penghancuran obat di tengah jalan. 7 atau 8 kereta kuda perlahan-lahan melaju di jalan di bawah terik matahari terik siang hari. Dalam panasnya yang menyengat, para penjaga di sekitar gerobak basah kuyup oleh kabut tipis keringat dan suara-suara gelisah melayang keluar dari gerbong. Bagian dari tim pengawal adalah Jialhye Hu, bintang 3 Dadousi dan salah satu dari 2 tetua klan Jialhye, dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam kota Wutan. Dengan kekuatannya, meminta dia secara pribadi mengawal ramuan obat menyoroti pentingnya bahan-bahan itu bagi klan.
Namun, tampaknya Jia Lianhu tidak menerima berita tentang hilangnya Liu Shi, jika tidak, sesepuh akan segera mengembalikan bahan-bahan mahal itu. Jia Lianhu duduk bersila di salah satu gerbong yang ditarik kuda. Terlepas dari seberapa banyak gerbong terlempar dan berguncang, tubuhnya tidak bergerak. Setelah hidup dalam kemewahan dan kenyamanan selama beberapa waktu, dia menjadi tidak sabar setelah 2 hari perjalanan. Itu semua karena Xiao klan sialan itu. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan kalian semua. Jia Lianhu mengatupkan giginya dan bergumam dengan marah. Dia kemudian menoleh sedikit dan mengamati bahan obat yang tertumpuk rapi melalui jendela di belakangnya. Ekspresi tidak berdaya muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Meskipun cincin penyimpanan pasti akan membuat transportasi lebih nyaman, cincin bermutu rendah hanya memiliki ruang 2 atau 3 meter kubik dan untuk menyimpan semua bahan obat sepenuhnya dibutuhkan setidaknya 5 cincin penyimpanan bermutu rendah. Cincin ini langka dan mahal, dan bahkan seluruh klan Jialhie memiliki 2. Jadi, mereka hanya bisa menggunakan metode gerbong yang rumit untuk mengangkut bahan-bahan. Mengedipkan matanya dengan lelah, Jia Lianhu, yang mulai tidur siang, menyadari bahwa kereta di depan tiba-tiba berhenti. Teriakan marah yang samar bergetar di udara. Mengerutkan alisnya, Jia Lianhu hendak memanggil seseorang untuk menyelidiki apa yang terjadi, ketika seorang penjaga klan Jialhie datang dengan tergesa-gesa dari depan. Dia segera melaporkan. "Tetua, ada seorang pria berjubah hitam yang menghalangi jalan kita." Mendengar ini, wajah Jia Lianhu menjadi gelap. Sekarang mereka telah memasuki wilayah kota Wutang. Siapa yang berani memblokir mereka? Dengan kilatan dingin muncul di matanya, Jia Lianhu menganggukkan kepalanya sedikit dan melompat dari kereta kuda. Dia dengan cepat maju ke arah konvoi dan akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam duduk di atas batu besar di tengah jalan. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah pria berjubah hitam itu, dia bisa merasakan niat buruk dari tatapan pria berjubah hitam itu. "Kamu siapa? Mengapa Anda menghalangi jalan kami?" Tatapan Jia Lianhu menyapu pria berjubah hitam itu sebelum bertanya dengan suara yang dalam. "Anda harus menjadi anggota klan Jialhie, bukan?" Suara tua keluar dari bawah jubah hitam. Wajah Jia Lianhu berkedut. Dengan ekspresi muram, dia melambaikan tangannya. Lusinan penjaga di belakangnya segera mengeluarkan senjata dari pinggang mereka dan menatap pria berjubah hitam misterius itu. "Ya, sepertinya aku benar." Melihat reaksi dari Jia Lianhu, pria berjubah hitam itu hanya tersenyum dan melompat dari batu besar sebelum berjalan ke konvoi. Dengan dingin memperhatikan pria berjubah hitam yang mendekat, Jia Lianhu mengambil busur dan anak panah besar dari penjaga di sampingnya. Dia menarik tali busur dan busur itu ditekuk seperti tali. Setelah dilepaskan, panah itu berubah menjadi angin ganas dan melesat ke arah tenggorokan pria berjubah hitam itu. Diiringi anak panah itu adalah peluit menakutkan dari angin yang pecah. Namun, ketika jaraknya 1 meter dari pria berjubah hitam itu, sekelompok api putih muncul tiba-tiba, mengubah panah menjadi abu hitam segera setelah menyentuh api. Melihat pemandangan di depannya, wajah Jia Lianhu berubah warna. Kegelisahan mulai muncul dari dalam dirinya. Tampaknya pria berjubah hitam di depannya tidak lebih lemah dari seorang dado usi. Dengan perlahan melepaskan nafasnya, Jia Lianhu mengambil tombak panjang biru tua dari seorang penjaga di belakangnya. Douki biru samar dipancarkan dari tubuhnya. Seketika, udara di sekitarnya menjadi lebih lembab. Jelas, metode kinya adalah elemen air yang gelap dan dingin. Meraih tombak panjang, Jia Lianhu menatap tajam ke pria berjubah hitam itu. Dia menyesuaikan tubuhnya sedikit sebelum tiba-tiba melompat dari tanah. Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru, bergegas ke depan dan mendekati pria berjubah hitam itu. Di udara, Jia Lianhu mempertahankan wajah hormat saat tombak panjang itu tiba-tiba dan berguncang dengan keras. Douki di atasnya bersinar cemerlang. Dengan getaran tombak, gema mengikuti. Gelombang yang tumpang tindih. Gelombang tumpang tindih, teknik Xuan Dou rendah, adalah teknik terkuat yang bisa dikendalikan sepenuhnya oleh Jia Lianhu. Pelatihannya yang lama telah memungkinkannya untuk menguasai teknik Dou ini dengan sempurna. Dibebaskan dengan kekuatan penuh, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan bintang 6 dado usi tidak akan berani meremehkannya.
Mengikuti teriakan dari Jial Hienhu, gelombang biru besar terdiri dari energi yang dipancarkan dari dalam batang panjang biru yang bersinar. Gelombang energi yang sangat besar naik tinggi ke langit sebelum tiba-tiba menyerang pria berjubah hitam yang berakar. Di sekitar konvoi, sorak-sorai bangga meletus saat melihat sesepuh mereka mengungkapkan kekuatannya yang seperti dewa. Sepanjang perjalanan mereka, kelompok itu telah bertemu dengan beberapa perampok, tetapi masing-masing dari mereka semua terbunuh di bawah tombak Jial Hienhu. Di mata kebanyakan orang, korban lain akan ditambahkan. Gelombang biru besar bergulung di sepanjang cakrawala. Di dalamnya, cahaya kecil tiba-tiba meluas. Seperti kilat, tombak panjang melesat ke arah kepala pria berjubah hitam itu. Mati! Melihat target itu hampir dalam jangkauan, ekspresi jahat melintas di wajah Jial Hienhu saat dia tersenyum dingin. Energi menyembur tak terkendali dari tombak di tangannya. Tepat saat tongkat panjang hendak mengenai topi tengkoraknya, pria berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Bayangan wajah yang lembut dan cantik terungkap di bawah sinar matahari terpatri di mata Jial Hienhu. Ini, apakah bajingan itu dari klan Xiao? Menyadari wajah yang sudah dikenalnya, mata Jial Hienhu menyipit dan niat membunuhnya segera tumbuh. Tombak panjang itu semakin dekat. Saat ia hendak melakukan kontak, nyala api putih tiba-tiba mengalir dari tubuh pria berjubah hitam itu. Akhirnya, itu bertindak sebagai sumber api dan menyapu ke arah Jial Hienhu yang berada di udara. Api putih melintas di cakrawala dan semua orang merasakan hawa dingin di kulit mereka. Segera, gelombang, tombak, dan orang itu menghilang. Di jalan, sorak-sorai tiba-tiba terhenti. Para penjaga klan Jial Hie, seperti bebek dengan leher patah, melebarkan mulut mereka dan terengah-engah. Arogansi di wajah mereka perlahan berubah menjadi ketakutan. Ketika pandangan mereka sekali lagi tertuju pada pria berjubah hitam, teror di dalam seperti bagaimana seseorang akan melihat monster. Memindai para penjaga dengan acuh tak acuh, pria berjubah hitam itu perlahan mengulurkan tangannya. Beberapa api putih muncul. Sambil menyentakkan jarinya, nyala api melesat ke depan dan dengan ringan jatuh ke gerbong di bawah tatapan semua orang. Belang! Dengan ledakan teredam, kereta kuda dan bahan obat secara bersamaan terbakar dan berubah menjadi abu di depan tatapan tumpul semua orang. Bab 94 Pandangan Jauh yang Buruk. Apa? Semua bahan obat dihancurkan oleh seseorang? Raungan marah di dalam aula besar hampir menyebabkan atapnya runtuh. Penjaga yang gemetar yang berlutut di depan Jial Hiebi memiliki wajah yang dipenuhi ketakutan saat dia menelan ludahnya sendiri. Dengan gemetar ketakutan, dia berkata, tetua kedua juga dibunuh oleh orang yang menghancurkan obatnya. Wajah marah Jial Hiebi tiba-tiba membeku. Wajahnya jatuh dan kakinya terasa lemah saat dia jatuh ke belakang, ke kursi di belakangnya. Jial Hienhu adalah salah satu dari 3 Dadhousi dari klan Jial Hie. Kematiannya menambah kekacauan yang saat ini dihadapi klan Jial Hie. Melihat reaksi Jial Hiebi, wajah penjaga yang menyampaikan pesan itu pun ikut terpuruk. Pada saat itu, pikirannya teringat akan kekuatan menakutkan dari pria berjubah hitam itu. Sulit membayangkan bahwa tetua kedua, bintang 3 Dadhousi, benar-benar akan dibakar menjadi abu oleh pria misterius itu. Pemandangan yang menakutkan itu membuat mereka yang hadir merasakan rasa takut yang sebenarnya. Siapa orang yang membunuh sesepuh kedua? Setelah beberapa menit terdiam, Jial Hiebi akhirnya berangsur pulih. Suaranya yang agak serak mengungkapkan betapa besarnya pukulan kematian Jial Hienhu baginya. Saya tidak punya ide. Saat itu, pria itu mengenakan jubah hitam sehingga tidak ada yang melihat wajahnya. Tapi dia bisa mengendalikan semacam api putih, yang juga merupakan api yang mati di bawah tetua kedua. Penjaga itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Jubah hitam? Mengontrol nyala putih? Setelah hening sejenak, wajah Jial Hiebi berubah. Memanipulasi api untuk melukai musuh adalah preferensi dari seorang alkemis. Dan satu-satunya alkemis yang memiliki permusuhan dengan klan Jial Hie dan memiliki kekuatan untuk dengan mudah membunuh Jial Hienhu. Semua kriteria ini menyebabkan gambar alkemis berjubah hitam yang tidak sengaja dia temui di rumah lelang melintas di benaknya. Mengingat sikap hormat yang ditunjukkan Yafei dan Guni terhadap alkemis berjubah hitam itu, Jial Hiebi tiba-tiba merasakan kepahitan di mulutnya. Mereka salah sejak awal.
Saat itu, hanya karena pernyataan dari Liu Shi, mereka mengira Xiao Clan cukup beruntung untuk menyewa alkemis pemula. Namun, situasi saat ini memberitahu mereka bahwa alkemis dari klan Xiao jauh lebih kuat daripada Liu Shi yang tidak kompeten. Jia Liebi dengan lembut menggelengkan kepalanya saat amarah jahat melintas di matanya. Bahan obat senilai 400.000 koin emas dihancurkan dan terlebih lagi, mereka masih berhutang 300.000 koin emas kepada pemasok bahan obat di kota Tealan karena masalah arus kas. Jia Liebi awalnya bermaksud untuk memurnikan kumpulan bahan obat ini menjadi obat penyembuhan dan menjual obat untuk melunasi pinjaman. Dengan perkembangan terakhir, semua rencananya hancur. Pemasok obat yang bekerja dengan klan Jialie memiliki pengaruh dan kekuatan yang signifikan di kota Tealan. Begitu mereka tahu bahwa persediaan obat dihancurkan, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menagih hutang mereka. Namun, dengan pundi-pundi klan Jialie telah habis, bagaimana mereka bisa menemukan uang sebanyak itu? Jika mereka gagal mengumpulkan uang, maka reputasi klan Jialie akan hancur total oleh acara ini. Sial! Tidak dapat memikirkan solusi, Jia Liebi membanting telapak tangannya dengan marah ke meja di sampingnya. Segera, meja kayu hitam itu hancur berkeping-keping dan pecahan kayu menghantam wajah seorang penjaga yang berdiri di samping. Yang terakhir hanya mengatupkan giginya dan menahannya. Mengambil napas ringan, Jia Liebi dengan paksa menekan amarah dan kebencian jahat terhadap Xiao Clan di dalam hatinya. Dia menjabat tangannya dan dengan sengaja bersikap tenang sambil berkata, "Bagikan semua obat penyembuh yang tersisa di gudang ke semua pasar. Satu hal lagi. Saya ingin semua orang diam tentang semua yang telah terjadi hari ini. Jika ada yang menyebarkan berita ini, mereka akan dihukum sesuai dengan aturan klan." Iya. Tubuh penjaga itu bergetar ringan sebelum dia menjawab dengan hormat. Setelah itu, dia bangkit dan dengan cepat keluar dari aula. Menatap aula besar yang kosong, Jia Liebi dengan lelah bersandar di kursi. Kali ini, bahkan jika klan Jialie berhasil bertahan, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Sejak saat itu, akan sulit untuk bertarung dengan Xiao Clan. Memikirkan hal ini, Jia Liebi menghela nafas dalam-dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia mulai menyesal telah memulai konflik dengan Xiao Clan saat itu. Namun, penyesalan ini datang sedikit terlambat. Setelah menyelesaikan beberapa masalah lain, Xiao Yan membuang penyamarannya dan dengan cepat kembali ke klannya. Dia meminta Yao Lao untuk memperbaiki beberapa pil pemulihan kekuatan sebelum segera mengirimkannya ke Sun Er. Melihat gadis itu membelai pil dan matanya yang sedikit merah jernih, Xiao Yan menerima dorongan besar untuk kepercayaan dirinya. Beberapa hari setelah Xiao Yan menghancurkan ramuan obat dari klan Jialie, kota hutan terus tenang di permukaan. Namun, semakin banyak orang yang jeli mulai menyadari bahwa anggota klan Jialie yang telah menyebabkan masalah di dekat pasar klan Xiao diam-diam menghilang. Kesombongan mereka yang biasa juga telah berkurang. Dalam menghadapi tindakan klan Jialie yang tidak bisa dijelaskan, beberapa orang mulai merasa sedikit curiga. Ruang pertemuan Xiao Clan, apa yang klan Jialie coba lakukan hari ini? Apakah mereka mencoba memberi kita kesan lemah? Setelah menerima berbagai informasi dalam beberapa hari terakhir, Xiao Zhen menyempitkan alisnya saat dia berbicara dengan tiga tetua di aula. Wajahnya dipenuhi dengan kecurigaan. Saling bertukar pandangan satu sama lain, ketiga tetua menggelengkan kepala berbarengan. Setelah bersenandung dalam-dalam, sesepuh pertama perlahan berbicara. Kelainan ini mungkin tidak sesederhana itu. Jia Liebi adalah pria yang licik. Dia mungkin melakukan beberapa skema, lebih baik berhati-hati. Xiao Zhen mengangguk. Tentu, sebagai orang yang bijaksana, dia tidak akan rileks menghadapi tindakan klan Jialie. Mengalihkan pandangannya, Xiao Zhen tanpa daya menggelengkan kepalanya ke arah Xiao Yan yang hampir tertidur di kursinya. Bocah itu sepertinya tidak menunjukkan minat pada masalah klan. Yan apakah Anda bertemu dengan sesepuh yang terhormat baru-baru ini? Xiao Zhen secara acak bertanya sambil mengangkat cangkir teh ke mulutnya dan menyesapnya. Catatan, bentuk alamat yang intim. Yan mengacu pada Xiao Yan. Mendengar pertanyaan Xiao Zhen, ketiga tetua itu juga mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan. Pentingnya tetua yang terhormat itu bagi klan Xiao dipahami bahkan tanpa mengatakannya. Namun, ternyata hanya Xiao Yan di seluruh Xiao Clan yang disukai.
Tidak ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sesepuh yang terhormat sendirian. Melihat bagaimana Xiao Yan bisa menikmati hak istimewa seperti itu, semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Dengan malas mengangkat kelopak matanya, Xiao Yan berkata dengan suara bosan. Aku pernah melihatnya. Setelah hening sejenak, dia melanjutkan. Dia bermaksud menjadikan saya sebagai muridnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, tangan Xiao Zhen yang mengangkat cangkir teh membeku. Dia mengangkat wajahnya, yang dipenuhi dengan emosi dan menatap pemuda yang telah menyusut di kursinya. Menelan air liurnya, dia bertanya dengan tidak percaya. Apakah kamu mengatakan bahwa dia ingin mengambilmu sebagai muridnya? Mengangkat kelopak matanya dan melihat wajah Xiao Zhen dipenuhi dengan kebahagiaan dan kegembiraan, sementara wajah ketiga tetua itu meringis dengan alis rajutan, Xiao Yan mengangguk dengan malas. Baik. Bagus. Dengan wajah memerah, Xiao Zhen mengosongkan cangkir tehnya sekaligus dan dengan bersemangat berdiri. Dia mondar-mandir di kamar dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Saya tahu bahwa anak saya bukanlah orang biasa. Sialan, siapapun yang berani menyebut anakku, pincang, di masa depan akan dibunuh sendiri olehku. Melihat sikap Xiao Zhen yang gelisah, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan lembut. Dalam setengah bulan, aku akan pergi berlatih dengan guru. Saya khawatir ini akan lebih dari setahun sebelum saya kembali. Hah? Xiao Zhen tertegun. Senyuman di wajahnya berkurang saat dia mengangkat alisnya dan dengan ragu bertanya. Apakah kamu tidak berencana untuk mengikuti ujian masuk Akademi Jianan? Jianan adalah akademi top terkenal di seluruh benua Douqi. Jika Anda dapat mendaftar di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Saya akan mengikuti ujian masuk, tapi saya mungkin melewatkannya selama 1 atau 2 tahun. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tersenyum acuh tak acuh. Meskipun Akademi Jianan hebat, mereka tidak dapat membantuku melampaui Nalan Yanran dalam waktu kurang dari 2 tahun. Catatan, Nalan Yanran, mantan tunangan Xiao Yan. Nalan Su, ayah Nalan Yanran. Catatan, Kapten Master Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat tatapannya menyapu seluruh aula. Saat itu, wanita sombong itu telah menghancurkan harga dirinya yang tersisa di tempat ini. Mendengar nama yang dianggap tabu bagi Xiao Yan, wajah Xiao Zhen bergetar dan dia terdiam. Berdiri, Xiao Yan dengan malas mengulurkan lengannya dan menangkupkan bagian belakang kepalanya saat dia perlahan keluar dari aula besar. Tawa samar pemuda itu melayang di aula besar. Sejak aku berjanji saat itu, aku harus menepati janjiku dan bertemu dengannya. Haha, bukannya aku ingin dia melihatku dengan lebih baik, hanya saja aku ingin memberitahunya bahwa pandangan ke depannya sangat buruk ketika aku akhirnya bertemu dengannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 95 Keadaan Klan Jialhye. Beberapa hari berikutnya perlahan berlalu, jumlah obat penyembuhan yang dijual klan Jialhye di pasar mereka di kota Wutan mulai berkurang. Pada hari terakhir, ketika botol terakhir obat penyembuh akhirnya dijual, anggota klan Jialhye yang bertanggung jawab untuk menjual obat tidak punya banyak pilihan selain tersenyum malu pada tentara bayaran yang berdesakan di luar. Aku sangat menyesal. Karena kekurangan stok, kios kami akan ditutup sementara. Para tentara bayaran yang sedang mencari tempat yang lebih baik di luar kios menjadi terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Setelah sekian lama memelototi para pekerja kios dengan marah, mereka mulai memarahi dengan marah. Saat kerumunan bubar, beberapa pelanggan yang kurang sopan melecehkan penjual obat. Berita bahwa klan Jialhye telah menghentikan penjualan obat penyembuhan menyebar ke seluruh kota Wutan dalam waktu kurang dari 1 jam. Reaksi pertama dari semua orang terkejut diikuti oleh beberapa orang yang bersuka cita atas ketidakberuntungan mereka, beberapa yang merasa menyesal, dan beberapa yang menghela nafas. Tanpa dukungan obat penyembuh, klan Jialhye, dalam pertarungan melawan klan Xiao, benar-benar dikalahkan. Setelah kekalahan mereka yang menyedihkan, klan Jialhye sangat lemah dan pengaruh mereka dalam kota Wutan tidak mungkin pulih ke tingkat pengaruh tinggi yang mereka nikmati di masa lalu. Rumah Xiao Klan, ruang pertemuan. Klan Jialhye telah kehilangan sumber obat penyembuh mereka? Mendengar berita yang dibawa oleh bawahannya, Xiao Zhen tertegun sejenak sebelum tiba-tiba berdiri. Kebahagiaan di wajahnya sulit disembunyikan.
Dalam kegembiraannya, dia bertukar pandang dengan ketiga tetua, hanya untuk menemukan bahwa wajah mereka juga dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak terkendali. Xiao Zhen dengan gelisah mengambil 2 langkah di aula. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menahan kebahagiaannya dan bertanya kepada pembawa pesan sambil tersenyum. Bagaimana dengan Liu Shi, alkemis mereka? Saya tidak punya ide. Sejak hari itu ketika Jia Liao dan Tuan Muda Xiao Yan bertengkar, dia tidak pernah terlihat lagi. Mendengar ini, Xiao Zhen dan ketiga tetua itu terkejut. Mereka diam-diam mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan, yang sedang duduk di salah satu sudut. Kenapa kamu menatapku? Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Melihat 4 pasang mata menatapnya, Xiao Yan memutar matanya dan berkata dengan polos. Xiao Zhen tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia tidak percaya penyangkalan Xiao Yan. Tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu mengapa Liu Shi menghilang setelah mengalami konflik dengannya? Tepat sekali. Pemimpin klan, anggota lingkaran dalam klan Jialie secara tidak sengaja membocorkan bahwa tetua kedua klan Jialie, Jia Lianhu, dibunuh oleh pria berjubah hitam ketika dia sedang mengangkut bahan obat. Setelah ragu-ragu sebentar, utusan itu akhirnya berkata dengan suara rendah. Kaki Xiao Zhen yang berjalan tiba-tiba membeku. Dia menarik kelopak matanya dan mengangguk sebelum melambaikan tangannya untuk memecat pembawa pesan. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum lebar. Yan kurasa tidak ada orang di seluruh kota Wutan yang memiliki kemampuan untuk membunuh bintang 3 Dado Usi Jia Lianhu selain milikmu. Guru. Xiao Yan mengusap hidungnya dan menghela nafas. Dia tanpa daya menganggukkan kepalanya. Jia Lianhu memang sudah mati. Mendengar pengakuan dari Xiao Yan, Xiao Zhen juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Klan Jialie, yang telah bertempur selama beberapa dekade dengan klan Xiao, benar-benar jatuh ke dalam kemunduran karena seorang pemuda lajang. Perasaan ini. Xiao Zhen tersenyum pahit dan berkata, aku tahu bahwa alasan tetua yang terhormat untuk memberikan bantuannya adalah karena kamu. Tetap saja, jika ada waktu, tolong sampaikan terima kasih Xiao klan kami. Kami sangat berhutang budi padanya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan dengan sembarangan menganggukkan kepalanya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana klan Jialie mencoba keluar dari kekacauan ini. Xiao Zhen tertawa pelan. Sikap sombong dalam tawanya sulit disembunyikan. Dalam kompetisi untuk pasar obat penyembuhan, klan Jialie menarik diri setelah mengalami kerugian besar dan kerugian besar ini telah sangat melemahkan klan Jialie sementara klan Xiao mendapatkan keuntungan besar. Dalam 2 bulan yang singkat ini, klan Xiao secara ajaib menarik diri dari posisi awal mereka yang menyedihkan untuk memenangkan persaingan. Selain itu, keuntungan 2 bulan dari obat penyembuhan itu setara dengan pendapatan tahunan mereka dari sebelumnya. Selain itu, pengaruh mereka dalam kota Wutan jelas telah melampaui klan Jialie dan klan Aoba. Bahkan rumah lelang primer telah membuat isyarat niat baik karena Xiao Yan. Dengan akumulasi faktor-faktor ini, klan Xiao memiliki tempat terbesar di pusat perhatian di seluruh kota Wutan. Namun, kelabang mati tapi tidak pernah jatuh. Meskipun klan Jialie telah menerima pukulan yang mengerikan, mereka masih merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Angkatan bersenjata yang telah dibangun klan selama bertahun-tahun adalah kekuatan yang tidak berani dipandang rendah oleh siapapun di kota Wutan. Klan Jialie juga sangat menyadari pengaruh klan Xiao saat ini. Oleh karena itu, setelah mereka tahu bahwa tidak ada harapan untuk terus bersaing, mereka mengumpulkan tubuh mereka seperti ular berbisa dan mulai menjilati luka mereka, tampaknya menunggu kesempatan untuk menghancurkan musuh mereka. Namun, hari-hari yang ditempati sedemikian rupa tidak berlangsung lama. 2 hari setelah klan Jialie mengumumkan penghentian penjualan obat penyembuhan, pemasok obat kota Tealan mengirim kelompok yang dipimpin oleh 2 Dado Usi. Mereka dengan agresif memasuki rumah keluarga klan Jialie dan dengan kasar meminta Jilie Bi membayar 300.000 koin emas yang harus mereka bayar dalam waktu 2 hari. Tindakan pemasok bahan obat kota Tealan itu setara dengan memperburuk masalah klan Jialie. Pada saat ini, bagaimanapun, Jialie Bi tidak berani dengan sembrono menyinggung pihak yang tidak lebih lemah dari klan Jialie terlepas dari betapa marahnya dia. Karena itu, dia hanya bisa menelan kepahitannya dan berusaha mengumpulkan uang. Namun, setelah mencari di seluruh klan Jialie,
Mereka hanya dapat menemukan 100.000 koin emas. Ini jauh sekali dari hutang yang mereka miliki. Tak berdaya, Jial Yebi hanya bisa mempertebal kulitnya dan mencoba meminjam uang dari kekuatan yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan klan Jial Ye. Namun, jauh lebih banyak orang yang bersedia berbagi kebahagiaan Anda daripada membantu kesedihan Anda. Melihat keadaan menyedihkan dari klan Jial Ye saat ini dan permusuhan dari klan Xiao, kekuatan yang dulu memiliki hubungan baik dengan klan Jial Ye tidak ingin terlibat dalam kekacauan itu. Membantu klan Jial Ye sekarang tidak diragukan lagi akan menyinggung klan Xiao yang sedang naik daun. Akibatnya, bahkan setelah berusaha keras, Jial Yebi tidak dapat mengumpulkan uang dalam jumlah yang cukup. Dengan wajah penuh kesuraman, Jial Yebi kembali ke rumah dan mengamuk seperti dewa perang. Setelah itu, dia dengan enggan menyuarakan saran yang mengejutkan, jual pasar. Klan Jial Ye memiliki total 3 pasar berukuran menengah dan 4 pasar berukuran kecil di kota Wutan. Yang ingin dijual Jial Yebi adalah 2 pasar berukuran menengah dengan lokasi dan popularitas terbaik. Setelah kata-kata ini keluar, anggota klan Jial Ye bereaksi keras. Bahkan seluruh kota Wutan berada dalam kondisi syok. Pendapatan dari 2 pasar ini pada dasarnya merupakan setengah dari pendapatan klan Jial Ye. Dipaksa menjual pasar mereka menunjukkan betapa putus asanya mereka. Jika sebuah pasar memiliki kerumunan yang cukup, itu adalah usaha bisnis yang pasti akan menguntungkan. Namun, hanya ada sedikit lebih dari 10 pasar di seluruh kota Wutan. Pasar ini biasanya dikendalikan oleh klan Jial Ye dan klan Xiao. Klan Aoba tidak bergantung pada pasar untuk mencari nafkah. Sebaliknya, pendapatan mereka sebagian besar berasal dari sarang perjudian bawah tanah dan rumah bordil. Karenanya, setelah mendengar klan Jial Ye berniat menjual pasar dengan lokasi terbaik, banyak orang yang tergoda. Namun, setelah semangat awal mereda, mereka menjadi berbesar hati. Di kota Wutan saat ini, hampir semua keramaian didominasi oleh pasar Xiao Clan. Selain pasar yang sangat menguntungkan dari klan Xiao, semua pasar paling-paling hanya bisa mencapai titik impas. Membeli pasar saat ini tidak diragukan lagi akan menjadi usaha bisnis yang buruk. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli pasar klan Jial Ye pasti akan menyinggung klan Xiao. Mereka yang sedikit tertarik memiliki sedikit pilihan selain menarik minat mereka dengan banyak kekecewaan. Setelah mengumumkan niatnya untuk menjual pasar, Jial Yebi yang semula mengira akan ada lonjakan minat, sekali lagi merasakan rasa malu. Dia tidak menyangka bahwa pengaruh Xiao Clan saat ini telah mencapai tahap yang begitu hebat. Dengan tenggat waktu 2 hari yang semakin dekat dan ketidakmampuan untuk mengumpulkan uang yang dibutuhkan, Jial Yebi mulai berkeringat dengan cemas. Saat Jial Yebi menjadi sangat cemas, seorang asing muncul. Setelah menghabiskan sepanjang sore membahas tentang harga, pasar akhirnya dibeli oleh orang asing dengan harga murah 200.000 koin emas. Di depan wajah Jial Yebi yang sangat suram disertai dengan niat membunuh, orang asing itu mengajukan 2 perjanjian penjualan, merasa sangat puas. Setelah menerima 200.000 koin emas sebagai pembayaran untuk 2 pasar, klan Jial Ye akhirnya berhasil menyingkirkan grup dari pemasok bahan obat. Melihat para penagih utang seperti bandit itu meninggalkan halaman, Jial Yebi merasa ingin menangis, meski tidak ada air mata yang keluar. Tidak lama setelah mengirimkan debt collector, seorang anggota marga bergegas untuk melaporkan berita terbaru. 2 pasar yang mereka jual di pagi hari sekarang atas nama Xiao Clan. Mendengar berita ini, Jial Yebi yang sangat marah tertegun sejenak sebelum akhirnya batuk darah dan pingsan. Melihat Jial Yebi terburu-buru dibawa ke kamar, semua anggota klan Jial Ye menghela nafas. Sejak saat itu, klan Jial Ye dikutuk menjadi kekuatan kelas 2 di kota Wutan. Bersambung ke episode 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.